Baik, kembali lagi di Fisika Sederhana. Hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita pada bab yang ketiga, yaitu suhu, kalor, dan pemuaian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai topik yang pertama, yaitu tentang suhu. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kita di saat ini. Nah, perhatikan pertanyaan berikut. Apa yang ada di dalam benak kalian jika mendengar banyak orang pada saat ini perlu diukur suhu tubuhnya? Kenapa suhu pada tubuh seseorang atau suatu benda begitu penting untuk diketahui? Nah, cobalah kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kalian merasa hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh ulangi menggosok telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang kita kenal sebagai suhu. Sekarang ada pertanyaan seperti ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau rasa dingin. Nah, kalian perhatikan, saat kalian menempelkan telapak tangan ke pipi atau saat bermain di tengah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang menyengat dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun ketika minum air es, otak kalian memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Tampak di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Jadi kalian perhatikan pada gambar. Kalau misalkan seseorang merasakan panas, maka tingkat ukuran derajatnya itu akan naik. Sedangkan jika seseorang merasakan dingin, maka tingkat derajat seseorang akan turun. Nah, jadi kalian harus ingat, suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Berarti semakin naik derajatnya, maka tingkat panasnya akan semakin besar. Kalau misalkan derajatnya semakin turun, maka tingkat panas suatu benda itu semakin berkurang. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Saat malam hari menjelang tidur, ibu kalian menyimpan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar dapat dimakan kembali esok harinya. Nah, mengapa lemari es membuat makanan menjadi lebih awet? Nah, perhatikan, apakah ada kaitannya dengan nilai suhu yang tinggi atau rendah? Berapa nilai suhu yang termasuk kategori tinggi atau kategori rendah itu? Kalian dapat menanyakan dan mendiskusikan perihal tersebut kepada orang tua kalian di rumah. Atau kalian dapat menanyakan hal tersebut pada guru kalian di sekolah. Nah, lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk pertanyaan ini, saya harap kalian dapat menyimak dengan baik karena nanti akan dijawab pada slide berikutnya. Sekarang mari kita identifikasi. Di sini ada sebuah kegiatan untuk mengenali suhu bagian tubuh manusia. Sekarang, cobalah kalian meletakkan punggung telapak tangan kalian pada beberapa bagian tubuh, seperti pipi, kening, leher, bahu, ketiak, dan rambut. Nah, apakah kalian merasakan panas yang berbeda dari bagian tubuh tersebut? Bagian mana yang dirasakan paling panas? Mengapa bisa demikian? Apakah kalian dapat membedakan secara akurat besarnya suhu yang dirasakan pada masing-masing bagian tubuh tersebut? Ayo kita kerjakan. Silakan kalian pause video ini dan kalian coba untuk lakukan kegiatan ini. Oke, 10 menit sudah selesai. Sekarang mari kita perhatikan bersama-sama. Benda yang panas mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Nah, berdasarkan aktivitas
3.1 menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang baik. Saya ulang. Indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas pada bagian tubuh. Akan tetapi, indera perasa bukan merupakan pengukur tingkat panas yang baik. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh punggung tangan kanan dan kiri kalian. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa seperti kulit menghasilkan suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan atau tidak pasti. Nah, bagaimana kita mengetahui secara akurat suhu tubuh seseorang ketika ia menunjukkan gejala demam? Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Jadi ingat baik-baik, indera perasa hanya merasakan tingkatan panas, bukan mengukur panas dengan menunjukkan nilai panasnya. Ingat itu baik-baik. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Nah, selain mengukur suhu tubuh secara pasti, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di lemari es? Mari kita ingat lagi pertanyaan sebelumnya. Nah, pada suhu berapa daging yang dimasak sudah dapat dimakan dengan aman bagi tubuh? Untuk beberapa informasi penting, kita dapat memerlukan informasi nilai suhu dengan akurat melalui alat pengukuran yang telah teruji dan diakui. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Nah, secara ilmiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Untuk konsep ini, kita kenal sebagai asas Black atau juga hukum satu termodinamika. Nah, menurut kalian, apakah semua termometer sama jenisnya? Tentu jawabannya tidak. Termometer dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaan masing-masing. Nah, jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lainnya itu berbeda, sesuai dengan tujuan di mana termometer itu akan digunakan. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Nah, di gambar itu menunjukkan bahwa sejumlah termometer digunakan berdasarkan fungsinya. Nah, kalau termometer yang terlihat pada gambar ini adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala di sekitar 30 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa hanya di sekitar 30 derajat sampai 50 derajat Celcius? Penyebabnya adalah karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi yang mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu rendah, yaitu pada minus 10 derajat Celcius. Karena pada suhu rendah tersebut memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Tumbuhnya berbagai macam bakteri pada makanan akan menyebabkan makanan tersebut menjadi busuk atau basi. Ada pertanyaan ketiga. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Jika kalian berkesempatan berkunjung ke negara-negara di Eropa atau Amerika Serikat, maka kalian tidak akan mendapati informasi suhu dalam skala Celcius, seperti halnya di Indonesia. Kalian akan kesulitan menentukan panas atau dinginnya suatu ruangan atau benda yang kalian pegang. Untuk itu, kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang kita kenal sebagai skala.
Skala suhu menunjukkan seberapa besar nilai suhu benda yang sedang kita ukur. Kemudian, agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Skala suhu yang disepakati oleh ilmuwan dan diakui oleh dunia. Banyak skala suhu yang telah diusulkan oleh para ahli. Nah, apa saja skala suhu yang sudah ditetapkan oleh para ahli? Simak video ini sampai selesai. Sekarang, bagaimana kita menentukan skala suhu? Perhatikan baik-baik. Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang-orang perlu menetapkan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti dimanapun berada. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal atau pada tekanan 1 atmosfer. Perhatikan pada gambar S. Nah, pada gambar S, itu terjadi peleburan es pada tekanan 1 atmosfer yang sering disebut sebagai titik acuan bawah. Nah, pada gambar yang kedua, yaitu pada saat air dimasak, menunjukkan bahwa suhu didih air pada tekanan atmosfer yang kita sebut sebagai titik acuan atas. Nah, dengan cara demikian, ilmuwan yang bernama Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometer masing-masing. Nah, cara penetapan skala suhu Celsius tidak beda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Sekarang, bagaimana caranya kita menetapkan skala? Perlu kalian perhatikan bahwa cara penetapan skala suhu Celsius tidak jauh berbeda dengan cara penentuan untuk skala suhu Reaumur. Kalian perhatikan pada gambar. Pada gambar terlihat ada gambar titik didih air dan titik beku air. Kita perhatikan sama-sama. Untuk skala rendah suhu Celsius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar 0 derajat. Nah, kalian perhatikan, pada titik beku air suhunya sama, yaitu 0 derajat. Tetapi untuk skala tertinggi, yaitu suhu murni air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer ditetapkan sebagai suhu 80 derajat untuk Reaumur dan 100 derajat untuk Celsius. Untuk titik didih air, untuk termometer Celsius yaitu 100 derajat, sedangkan untuk Reaumur yaitu 80 derajat. Tapi untuk skala titik beku air atau titik bawahnya sama-sama memiliki nilai yaitu 0 derajat. Kemudian, untuk skala penetapan suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala suhu Celsius dan Reaumur. Perhatikan pada gambar. Skala suhu terendah Fahrenheit ditetapkan dari suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebagai suhu 32 derajat Fahrenheit. Suhu tertinggi pada air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 212 derajat. Jadi, ketika kalian memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, maka kita menaikkan suhu sebesar 180 derajat skala Fahrenheit, di mana 180 derajat skala Fahrenheit ini didapat dari skala titik terdidih Fahrenheit dikurangi dengan skala titik terendah dari Fahrenheit. Berarti 212 derajat Fahrenheit dikurangi dengan 32 derajat Fahrenheit, maka akan didapati derajat skala Fahrenheit, yaitu sebesar 180 derajat Fahrenheit. Perhatikan gambar. Jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Jika diturunkan terus-menerus, maka getaran atom-atom dalam zat semakin lambat. Ketika diturunkan lagi, maka atom-atom zat tidak bergerak lagi atau diam. Untuk semua zat yang ada di alam semesta, didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan minus 273 derajat Celcius. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat, yang artinya tidak dituliskan dalam satuan derajat.
Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Untuk Fahrenheit, Celsius, dan Reaumur menggunakan derajat, sementara untuk termometer Kelvin tidak menggunakan derajat. Nah, alasannya kenapa? Karena pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda. Kelvin merupakan skala suhu dalam standar internasional atau skala SI. Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan skala Celsius adalah skala Kelvin sama dengan skala Celsius ditambah 273. Perbedaan antara keempat skala suhu di atas adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Pertanyaan kelima. Bagaimana nilai perbandingan skala setiap suhu? Perhatikan tabel berikut. Untuk masing-masing termometer seperti termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk titik didihnya yaitu 100 derajat, untuk Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Untuk titik beku, Celsius yaitu 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 derajat, dan Kelvin 273 derajat. Nah, selisih kedua titik, Celsius itu memiliki selisih 100 derajat, Reaumur memiliki selisih yaitu 80 derajat, Fahrenheit memiliki selisih 180 derajat, Kelvin memiliki selisih yaitu 100 derajat. Nah, perbandingan skala-skala pada termometer adalah Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin, yang artinya nilai-nilai perbandingannya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, adapun hubungan antar skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah sebagai berikut. Hubungan skala Celsius dan Reaumur adalah TC banding TR dengan nilainya sama dengan 5 banding 4. Maka kita dapat tuliskan TC sama dengan 5/4 kali dengan TR, di mana persamaan ini akan kita gunakan untuk menghubungkan antara skala Reaumur ke Celsius. Begitupun sebaliknya, TR sama dengan 4/5 kali dengan TC, di mana persamaan ini akan kita gunakan untuk menghubungkan skala antara Celsius ke Reaumur. Berikutnya, skala Celsius dan Fahrenheit adalah TC dibanding dengan TF kurang 32, dengan nilai perbandingannya adalah sama dengan 5 banding 9. Maka dari hasil perbandingan ini, kita dapati persamaan berikut. TC sama dengan 5/9 dikali dengan TF kurang 32. Nah, persamaan ini akan kita gunakan untuk hubungan skala Fahrenheit ke Celsius. Nah, sebaliknya, untuk persamaan berikutnya yaitu TF sama dengan 9/5 kali dengan TC tambah 32, yaitu adalah hubungan antara skala Celsius ke Fahrenheit. Berikutnya, hubungan skala Celsius dan Kelvin adalah TC sama dengan TK kurang 273. Nah, persamaan ini akan kita gunakan untuk hubungan skala Kelvin ke Celsius, atau TK sama dengan TC tambah 273, yaitu hubungan skala Celsius dan Kelvin. Berikut, hubungan skala Reaumur dan Fahrenheit adalah sebagai berikut. TR sama dengan 4/9 dikali dengan TF kurang 32, di mana persamaan ini akan digunakan untuk hubungan skala Fahrenheit ke Reaumur. Begitupun sebaliknya, TF sama dengan 9/4 kali dengan TR ditambah dengan 32. Nah, persamaan ini digunakan untuk hubungan skala Reaumur ke Fahrenheit. Jadi bagi adik-adik semua, hubungan antar skala ini sangat penting untuk diingat dan dipahami, sehingga ketika adik-adik mencoba untuk mengetahui nilai antar skala, kalian cukup menggunakan persamaan ini saja. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam fisika sederhana.